hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh masyarakat Trenggalek yang saya cintai. Pada hari ini, tanggal 30 Mei 2020, kami mengumumkan tambahan 2 pasien terkonfirmasi positif di Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Desa Sukosari, Kecamatan Trenggalek, dan juga di Desa Ngulung Kulon, Kecamatan Munjungan, yang selanjutnya kita sebut dengan pasien 08, yaitu laki-laki 47 tahun berasal dari Desa Sukosari, Kecamatan Trenggalek. Dan yang kedua adalah pasien 09, wanita 17 tahun asal Desa Ngulung Kulon, Kecamatan Munjungan. Adapun riwayat tertular atau indikasi perjalanan dari pasien 08, yakni pasien merupakan seorang karyawan di salah satu pabrik di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian pada tanggal 14 Mei, pasien 08 pulang dari Sidoarjo ke rumah Sukosari. Kemudian Ketua RT melaporkan kedatangan pasien 08 ke bidan desa. Selanjutnya tim Satgas Covid Puskesmas Rejowinangun langsung melakukan edukasi, di mana pasien 08 ketika ditanya tidak ada keluhan dan dihimbau untuk isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dengan menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya pada tanggal 15 dan 16 pasien masih disiplin untuk di rumah saja. Kemudian pada tanggal 17 pasien sempat mendatangi toko swalayan di Desa Dahuan, bertemu dengan istri pemilik toko, melakukan transaksi. Selanjutnya bidan desa mendapat laporan warga jika pasien kemudian pada tanggal 18 Mei menunjukkan gejala batuk. Kemudian bidan desa langsung melaporkan kepada dokter puskesmas, melakukan telekonsulting melalui telepon dan menanyakan keluhan. Dan pasien 08 mengakui bahwa memang pernah atau memiliki riwayat perjalanan dari Sidoarjo, dan selanjutnya dilakukan rapid test pada tanggal 18 Mei yang hasilnya ketika itu masih non-reaktif. Selanjutnya pasien 08 atas keluhan batuk yang dialaminya melakukan rawat jalan di rumah dan dianjurkan untuk periksa rapid test ulang 1 minggu kemudian. Dan pada tanggal 23 Mei rapid test yang kedua menunjukkan hasil yang reaktif. Dengan demikian isolasi ketat sudah mulai diberlakukan, dan pada tanggal 26 Mei dilakukan pemeriksaan swab yang pada tanggal 29 Mei hasil swabnya baru menunjukkan hasil positif. Untuk selanjutnya kami pemerintah mengambil langkah sebagai berikut. Untuk pasien 08 langsung kita pindahkan diisolasi di asrama BKD dan dipantau perkembangan penyakitnya. Kemudian menerapkan isolasi di rumah bagi OTG pasien 08, yaitu berupa istri dan anak. Otomatis toko yang pernah dikunjungi pasien 08 untuk sementara wajib ditutup, dan serta semua karyawan toko wajib isolasi mandiri di rumah masing-masing. Selanjutnya kelima, kami menuju Camat Trenggalek sebagai penghubung khusus guna memantau kesehatan dan kebutuhan OTG pasien 08 yang menjalani isolasi mandiri di rumah untuk diberikan bantuan sosial bagi kakak yang terdampak penetapan zona physical distancing. Dan yang keenam, melakukan protokol kesehatan seperti disinfeksi berkala serta memastikan semua masyarakat di sekitar kawasan physical distancing memakai masker. Adapun selanjutnya kami jelaskan riwayat pasien 09. Pasien 09 bekerja di pabrik, salah satu pabrik di Surabaya, kemudian tinggal di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Pada tanggal 21 Mei pulang menggunakan travel yang berasal dari Panggul. Kemudian pada tanggal 22 Mei ayah pasien 09 menjemput dan langsung lapor ke Satgas Covid di Desa Ngulung Kulon. Kemudian pada tanggal 23 Mei tim tracing Puskesmas Munjungan melakukan tracing
dan ditemukan rapid test yang bersangkutan adalah reaktif meskipun tidak ditemukan tanda klinis. Pada tanggal 26 Mei dilakukan pengambilan spesimen swab di RSUD Dr. Sudomo, dan pada tanggal 29 Mei hasil swab dinyatakan positif. Untuk selanjutnya kami mengambil langkah untuk pasien 09 diisolasi di Desa Ngulung Kulon dan dipantau perkembangan penyakitnya, karena sejak awal karena kesadaran masyarakat yang tinggi, Bapak pasien 09 langsung lapor ke gugus tugas, dan seketika itu oleh Satgas di desa memang sudah dilakukan isolasi di Desa Ngulung Kulon. Kemudian menerapkan isolasi di rumah bagi OTG pasien 09 yang kami tracing. Ada 10 kontak erat yang kita sinyalir menjadi OTG, yaitu ayah, ibu, kakek, nenek yang berada di Ngulung Kulon. Kemudian teman kerja 2 orang yang beralamat di Desa Ngerambingan, Kecamatan Panggul, serta sopir travel dan penumpang di luar Trenggalek ada 3 orang. Sedangkan yang berada di Kabupaten Trenggalek semua di rapid test hasilnya non reaktif. Selanjutnya menetapkan kawasan disiplin physical distancing di lokasi isolasi, yaitu di 2 desa, Ngulung Kulon Munjungan dan Ngerambingan Panggul. Dan yang kelima, kami menunjuk Camat Munjungan dan Camat Panggul untuk menjadi penghubung khusus guna memantau kesehatan kebutuhan OTG pasien 09 serta bantuan sosial bagi KK yang terdampak penetapan zona physical distancing. Dan yang keenam, melakukan disinfeksi dan protokoler kesehatan. Dari kasus pasien 08 dan 09 ini menambah dua pasien terkonfirmasi positif, tetapi bisa kita simpulkan bahwa tidak ada transmisi lokal atau masih belum ada transmisi lokal di Kabupaten Trenggalek. Dan hal ini diperkuat oleh spesimen rapid test yang sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan 1.500-an rapid test, mendekati 2.000-an. Beberapa diantaranya ada 3 klaster besar yang kita uji, yaitu klaster industri, klaster pasar, dan juga klaster pemudik. Untuk klaster industri, kita sudah ke beberapa pabrik, kurang lebih 439 sampel, ditemukan reaktif 3, dan hasil swab semua dinyatakan negatif, sehingga bisa kami sampaikan pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak ada satupun pabrik yang ditutup karena kasus corona. Namun demikian tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai standar new normal. Kemudian untuk klaster pasar sudah ada 132 sampel dan semuanya dinyatakan non reaktif. Sedangkan klaster pemudik dari 900-an sampel dinyatakan 2 positif, yaitu pasien 08 dan pasien 09. Jadi seluruh masyarakat, saya hanya ingin menyampaikan bahwa di Kabupaten Trenggalek resiko terbesar COVID-19 adalah dari pemudik yang masuk di Kabupaten Trenggalek. Untuk itu kita harus sadar diri mengurangi kegiatan berpindah tempat, khususnya yang dari zona-zona PSBB. Maka petugas yang ada di checkpoint tolong perketat penjagaan, khususnya bagi mereka yang datang dari daerah zona merah yang terdampak PSBB, yang kemudian sudah ada transmisi lokal di daerah tersebut, agar protokolnya lebih diperketat dibanding dari daerah-daerah yang lain. Dan saya juga sudah mengapresiasi masyarakat, terima kasih yang sudah sadar bahwa jika ada yang datang langsung melaporkan ke gugus tugas desa sehingga mempercepat proses tracing. Tapi saya juga minta kesadarannya lebih baik untuk tidak mudik di Kabupaten Trenggalek atau melakukan perjalanan di Kabupaten Trenggalek untuk sementara waktu, agar tidak menambah potensi resiko penyebaran virus corona. Apalagi besok saya ucapkan selamat bagi yang beragama Islam yang melanjutkan puasa Syawal sepekan ini. Besok adalah Hari Raya Kupat. Biasanya kita rayakan dengan semarak, tapi kami himbau bahwa dengan kenyataan bahwa resiko terbesar adalah dari pendatang, maka mari kita kupatan di rumah saja. Jadi itu yang perlu diingat, bahwa new normal bukan berarti berdamai dengan COVID, tetapi kita tetap harus mengambil jarak, kalau bisa harus memutus mata rantai penyebaran COVID ini meskipun nanti kita memasuki era new normal.
Dan sekali lagi, resiko terbesar di Kabupaten Trenggalek dari pasien 01 hingga pasien 09 semuanya adalah memiliki kontak dengan orang yang berasal atau setelah melakukan perjalanan dari luar kota, sehingga klaster pemudik ini yang paling besar memiliki resiko di Kabupaten Trenggalek. Dan tolong itu menjadi perhatian, sehingga jika ada pergerakan orang masuk di Kabupaten Trenggalek, gugus tugas di desa, seluruh masyarakat harap waspada dan memiliki pengawasan dan melaporkan kepada gugus tugas setempat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.